Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Tidak Selalu Rapi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapa, untuk kasih setiamu bagi setiap kami ya Bapa. Sebentar sebelum kami memulai atau setelah kami memulai aktivitas-aktivitas kami ya Bapa, kami mau mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada perenungan hari ini, ayatnya yang berfokus di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1-4, lalu dilanjut pada pasal 16 ayat 23-30. Pembacaan Alkitab 1 tahun kita terdapat di dalam Ulangan pasal 28-29, dilanjut kepada Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 1-21. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari menyempatkan waktu untuk membaca beberapa ayat tersebut. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang berfokus dalam Ester pasal 2 ayat 16-17. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadapi Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Seringkali kita membayangkan bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita haruslah berbentuk sebuah jalan setapak yang lurus, bersih, dan rapi. Kita berpikir bahwa jika kita mengikut Tuhan, maka setiap babak kehidupan kita akan tertata seperti sebuah skenario film yang manis, di mana setiap keputusan diambil dengan hikmat yang sempurna dan setiap keadaan berpihak pada moralitas yang ideal. Namun realitas kehidupan sebagai manusia berdosa di dunia yang sering jatuh bangun berkata lain. Kita menghadapi situasi-situasi yang abu-abu, keputusan-keputusan yang sulit, dan lingkungan yang tidak selalu mendukung iman kita. Secara teologis kita perlu memahami doktrin providensia Allah, yaitu kedaulatan Allah yang mengatur segala peristiwa di alam semesta untuk mencapai tujuannya. Keindahan dari providensia ini adalah bahwa Allah tidak hanya bekerja melalui hal-hal yang suci dan rapi menurut pandangan manusia. Allah adalah pelukis agung yang sanggup menggunakan warna-warna gelap, goresan-goresan yang terlihat salah, dan kanvas yang retak untuk menghasilkan sebuah mahakarya keselamatan. Dalam kisah Ester, kita melihat bahwa Allah tidak perlu disebut namanya secara eksplisit untuk menunjukkan bahwa Dia sedang bekerja. Dia bekerja di balik tirai kekaisaran yang kafir, di tengah intrik politik yang kotor, dan melalui seorang gadis yatim piatu yang terjebak dalam situasi yang jauh dari ideal. Seperti halnya Kristus sebagai pahlawan sejati kita, adalah bukti tertinggi dari hal ini. Dia datang ke dunia yang berantakan, lahir di palungan yang kotor, dan mati di kayu salib yang hina demi menjemput kita dari kekacauan dosa. Untuk memahami mengapa situasi Ester disebut tidak selalu rapi, kita harus melihat apa yang terjadi sebelumnya. Pada pasal yang ke-1, dimulai dengan pesta pora Raja Ahasiweros yang penuh kesombongan dan mabuk-mabukan. Di sana pada penolakan Ratu Wasti yang berujung pada pemecatannya. Ini adalah dunia yang dipenuhi ego laki-laki, politik kekuasaan, dan degradasi martabat wanita. Lalu pasal yang kedua, Raja mencari pengganti Wasti bukan melalui cara yang romantis atau suci, melainkan sebuah kontes kecantikan yang melibatkan pengumpulan gadis-gadis muda
ke dalam harem raja, Esther seorang gadis Yahudi dibawa ke sana dalam ayat yang ke-8. Dalam Esther 2 ayat 16-17, Esther dibawa masuk ke istana raja pada bulan yang ke-10 atau bulan Tebet. Raja mencintai Esther lebih dari semua perempuan lain, sehingga ia mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Secara moral etis, situasi ini tidak rapi. Esther harus berada di lingkungan kafir, mungkin harus menyembunyikan identitas imannya atas saran Mordekai, dan mengikuti prosedur istana yang tidak sejalan dengan hukum Taurat yang ketat. Secara ilahi, di balik ketidakrapian sistem dunia ini, Allah sedang menempatkan Esther di posisi strategis. Tuhan tidak menunggu dunia menjadi bersih baru Dia bekerja. Dia masuk ke dalam kerumitan hidup manusia untuk menjalankan rencana penyelamatannya bagi umat Yahudi yang nantinya akan menurunkan garis keturunan Mesias. Bagaimana kita sebagai orang percaya merespon hidup yang seringkali tidak selalu rapi dan tidak sesuai ekspektasi? Yang pertama, fokus pada pahlawan sejati, bukan pada tokoh utama. Kita dapat membacanya dalam Mazmur 121 ayat 4. Kita sering terlalu memuja Esther atau tokoh-tokoh Alkitab lainnya, seolah keberhasilan mereka adalah karena kehebatan mereka. Namun Esther hanyalah instrumen. Pahlawan sejati dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus yang berkomitmen menyelamatkan kita. Lalu yang kedua, setia di tengah situasi yang tidak ideal. Kita dapat membacanya dalam Kolose 3 ayat 23. Esther tidak memilih untuk dibawa ke harem, tetapi di sana ia menunjukkan elok parasnya dan memperoleh kasih sayang semua orang. Kita mungkin berada di pekerjaan atau lingkungan yang sulit, namun kita dipanggil untuk tetap memberikan yang terbaik di sana. Lalu yang ketiga, tidak menggunakan providensia sebagai alasan untuk berdosa. Kita dapat membacanya dalam Roma 6 ayat 1. Hanya karena Allah bisa menggunakan situasi yang tidak rapi untuk kebaikan, bukan berarti kita boleh dengan sengaja membuat keputusan yang melanggar perintah Tuhan, seperti kompromi iman yang disengaja. Kita tetap dipanggil untuk hidup dalam kekudusan sejauh yang kita mampu. Lalu yang keempat, percaya bahwa Allah sedang memakai mozaik. Roma 8 ayat 28, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya. Hidup kita mungkin terlihat seperti potongan puzzle yang tidak nyambung hari ini. Namun, Allah sedang merangkai mozaik yang besar untuk kesejahteraan kita dan kemuliaannya. Refleksi kita pada hari ini, kisah Esther mengingatkan kita bahwa Dia sanggup memakai seorang yatim piatu di tengah istana kafir untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Dia pun sanggup memakai hidupmu yang sedang berantakan untuk menyatakan kemuliaannya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tahu Engkau memakai hidup kami dimanapun kami berada. Biarlah dimanapun kami berada, Engkau juga turut hadir ya Bapa. Pakai lidah, bibir kami, apapun yang kami lakukan, biarlah itu semuanya dapat mencerminkan kemuliaan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada di dunia ini karena Engkaulah yang menuntun kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap apapun yang sedang kami lakukan, itu semuanya ikut campur tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sanggup memakai kami yang sedang berantakan ini ya Bapa, untuk menyatakan kemuliaan-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih ya Bapa untuk firman pada hari ini, biarlah firman ini menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.